Surabaya kebetulan. Nah, dari kedua ini kita pengen nyobain mobil yang lumayan fenomenal di dunia sosial media, yaitu Hyundai Kona. Nah, kita pengen test drive nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih sama Mas Robert. Mas Robert, ini kan aku terhitung awam banget lah sama yang namanya mobil listrik ya. Mungkin aku bisa sedikit dijelasin lah tentang mobil listrik, terutama mobil yang tak cobain ini, Hyundai Kona. Ya, benar. Nanti pertama adalah di saat Bapak menyalakan mobil ini. Oke, siap. Komen pertamanya adalah, apakah ini sudah menyala? Iya, betul. Itu yang spesial dari sebuah Kona. Jadi memang untuk mobil listrik kita sendiri, banyak customer yang bilang di saat ini mobil mati atau menyala tidak ada suara, tidak ada perbedaan. Tadi sempat kaget juga waktu nyalain, ini beneran udah nyala gitu kan. Nah, di mobil listrik ini berarti untuk awal engine start memang nggak ada suaranya Mas ya? Yes, untuk mobil listrik semuanya lembut dan halus. Lembut dan bahkan halus. Tidak terdengar suara mesin sama sekali karena tidak ada mesin. Ya. Betul. Bener banget. Fitur apa lagi nih ya yang spesial di Hyundai Kona? Fitur yang spesial dari Hyundai Kona, kita ada beberapa mode percepatan. Oke. Di sini ada drive mode. Oh, ada drive mode ya di sini ya? Ada 3. Oh, ada 3 drive mode. Kita bisa pakai Eco, normal, sport. Eco, normal sama sport. Yes. Oke. Ini di saat kita pakai sport, nanti Bapak bisa coba sendiri. Ya, siap. Larinya semakin konstan karena beda mobil konvensional dengan mobil listrik. Berarti mobil listrik itu nggak kalah ya sama dengan mobil-mobil konvensional lainnya. Jadi bisa ngebut-ngebut juga. Malah kencengan mobil listrik daripada mobil bensin biasa. Yes. Oke. Siap. Oh gitu. Berarti di Hyundai Kona ini ada 3 mode ya? Yes. Yang kemudian ada normal. Ada normal sama sport. Ya, tergantung kebutuhan aja. Tergantung kebutuhan ya. Enak banget nih, apalagi Matic, macet-macetan terus nggak berisik. Nah, kebetulan kan di depan kita lagi macet nih, Mas Robert. Jadi mobil listrik ini ya efisien banget lah. Yang pasti kayaknya lebih hemat nih Mas Robert ya. Kalau dari hemat efisiensi segala hal nih. Semisal kalau ditanya, orang berpikiran kalau mobil listrik yang pertanyaan pertama adalah gimana sih ini baterainya. Oke, betul. Kalau ada kendala gimana, sedangkan di Indonesia masih baru, masih awam. Oke, kalau Surabaya, Jakarta, tapi kalau aku di daerah seperti apa? Pasti bakal bermunculan banyak pertanyaan kayak gitu ya. Nah, di sini kita mengedukasi semua customer kita. Oke. Bahwa semisal baterai aja. Baterai itu kita garansi selama 8 tahun. Oh, untuk Hyundai sendiri? Yes. Itu baterai garansinya 8 tahun. Baterai kita garansikan 8 tahun. Gokil juga ya Hyundai ya. Jadi kalau ada drop baterai atau kerusakan baterai, kita ganti baru. Kalau ada masalah tentang baterai selama 8 tahun itu ganti baru. Mantap. Jadi memang kita benar-benar bertanggung jawab dan serius menggarap untuk pasar Indonesia. Di pasar Indonesia sendiri. Yes, benar banget. Setelah itu kalau ada yang bertanya, selain baterai yang ditanyakan adalah bagaimana cara casnya. Sedangkan saya kalau keluar kota seperti apa? Oke, benar. Jadi untuk Hyundai sendiri kita sudah bekerja sama karena kita masuknya kita gandeng dengan pemerintah, kita kerjasama dengan PLN juga untuk pemasangan wall mount charging. Jadi cara pengecasannya itu ada 3 cara, Bapak. Yang pertama itu kita bisa cas di rumah karena kita setiap pembelian Kona dapat portable charging. Oh, dapat portable chargingnya, pasti itu ya? Yes, itu pasti. Kemudian itu bisa dicas di rumah dari 0-100-nya itu selama 16 jam. Dari 0 sampai 100% itu cuman 16 jam. Itu dengan metode kita colokin, dicek di rumah. Jadi dicolokkan biasa di rumah bisa, tapi minimum dayanya 3.500 untuk rumahnya. Untuk rumah minimal 3.500 nih guys. Tuh. Buat teman-teman yang listriknya cuma 900, kayaknya kalian harus pikirin 2 kali nih untuk beli si Hyundai Kona ini, apalagi super canggih kan. Nih Mas Robert, tadi sempat ada bunyi titit. Nah, berarti ini suara sensor Mas ya? Yes. Kita untuk mobil ini sudah aman sekali. Kenapa? Di setiap sudutnya kita sudah ada sensor. Bahkan blind spot warningnya kita juga ada sensornya. Oh, ada blind spot warningnya juga ada sensornya. Sudah. Jadi tiba-tiba ada motor karena keadaan Indonesia yang motornya potong kanan kiri. Betul banget itu. Itu pun bisa dinonaktifkan Mas, jadi nggak perlu khawatir. Di MID kita ada tampilannya bisa menonaktifkan. Oh, jadi di menu ini sudah lengkap banget mau ngaktifin sensornya atau enggak ya? Yes, benar banget. Oke. Kalau kayak anak muda kayak saya kan pasti apalah sensor itu pengennya dimatiin aja gitu kan. Banget. Pengennya mepet-mepet, berisik gitu. Terus fitur apa lagi nih Mas selain sensor? Tadi kan baru ada, saya kan sebutkan ada 3 cara untuk pengecasan. Cara yang pertama seperti itu, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua kalau pembelian Hyundai Kona itu kita dapat namanya wall mount charging. Tuh.
buat teman-teman yang pengen beli Hyundai Kona, dapat apa Mas tadi? Wall Moon Charging. Wall Moon Charging, mantap. Kalau pengen tahu Wall Moon Charging itu seperti apa, seperti yang direview sama Fitra Eri yang dipasang di rumahnya. Nah, tahu sama Om Fitra ya. Yes, bener banget. Nah, yang di temboknya itu. Yes, itu nanti kerjasama kita sama PLN. Jadi nanti kita panggilkan untuk tim PLN untuk survei ke rumah para customer kita. Jadi kita bisa komunikasikan. Semisal customer kita ingin melakukan penambahan daya atau pemisahan daya juga bisa dikondisikan. Jadi pengen bisa cari win-win solutionnya gimana? Berarti untuk pengguna-pengguna yang rumahnya cuma 900.200 masih oke ya? Terjawab loh. Jadi aku bakal tarik lagi nih omonganku. Buat kalian yang rumahnya cuma 900 atau 1.200, kalian bisa nih dapat solusinya nih dari Hyundai. Tuh dicariin solusinya gimana caranya kalian bisa tetap milikin Hyundai Kona ini. Wall Moon Chargingnya itu lumayan gede. Kalau kalian tahu di videonya Fitra Eri yang nge-review mobil listrik nih, aku tampilin deh. Aku tampilin nanti. Nah tuh muncul lagi nih sensornya. Yes, karena ada motor. Ada motor di depan. Jadi kalau lama chargernya yang Wall Moon Charging itu sekitar 6 jam 0 sampai 100-nya. Jika kita masang itu di rumah. Cuma 6 jam? Yes. Lebih cepet ya? Jauh lebih cepet, tadi kan 16 jam. Ini 16 jam ke 6 jam, kemudian ada cara yang terakhir. Ini menjawab semua cara yang orang-orang keluhkan. Gimana kalau listrik rumah saya kecil? Gimana nanti nambah biaya instalasi ini itu mahal lah. Ini kita ada satu solusi tercepat kita adalah kita bisa melakukan pengecasan di SPKLU. Di SPKLU? Yes, itu ada di Embong Ungu, di PLN Embong Ungu. Oh tahu yes. Ya. Di sana ada untuk pengecasan mobil listrik. Pengecasan mobil listrik kita kerjasama dengan PLN, pihak Hyundai. Untuk Surabaya sendiri sudah ada di situ. Sudah ada, benar. Tapi berbayar. Yes, tapi fast charging. Nah, berbayar tapi fast charging ya? Bener banget. Nah paling bayarnya berapa sih Mas kira-kira? Biaya bayarnya itu 58.000. 58.000? 0 ke 100-nya hanya butuh 40 sampai 45 menit. Murah banget sih menurutku. Karena kalau saya tahu dari 100% itu bisa menempuh berapa kilo Mas? 350. Tuh 350 kilo. Berarti bisa start Surabaya sampai Jogja tuh kalau. Yes, bener banget. Kan? Cuma 58.000. Surabaya Jogja cuma 58.000. Gokil sih. Itu murah banget. Bisa ngejawab lah. Buat temen-temen cukup ngeluarin 58.000 kalau malas ngecas di rumah ya Mas ya? Yes, bener banget. Kalau di rumah kan itu berapa tadi? 6 jam ya? Ya, ada 6 jam, ada yang 16. Tapi semisal ya Mas, ini pertanyaan penting. Beberapa customer itu sering tanya, ini kalau aku charge pakai portable charging, terus aku kan itu dia 16 jam. Terus aku tinggal liburan sama keluarga, kelupaan. Lupa nyopot tuh, gimana tuh Mas? Iya bener banget, jadi nggak perlu khawatir. Semisal dia mencolok terus di aliran listrik, jika mobil ini sudah full, dia langsung melakukan pemutusan daya. Oh, jadi cut no off problem. lah? Yes, bener banget. Oke, kalau bahasa orang handphone kan cut off nih. Nggak usah khawatir kalau mobilnya lupa nyolok, lupa nyopot lah. Bener. Jadi sudah aman, mau ditinggal seminggu 2 minggu no problem. No problem ya. Yes. Terus wah aku bingung nih, transmisinya nggak ada buat masukin juga nih. Ini serba tombol berarti nih Mas Robert ya? Bener. Kalau buat transmisi Hyundai sekarang sudah tidak menggunakan tuas rata-rata mobilnya. Sudah full ini ya, full tombol ini ya. Tapi kalau banyak orang tanya kan, kalau tombol gini gimana Mas? Nanti bahaya nggak sama anak kecil? Betul, dipencet-pencet kan itu sama anak kecil. Ini bisa terjawab, tolong dilepas remnya Mas. Oke, dilepas rem. Dilepas remnya, saya akan pencet semua tombolnya dan semua tidak akan berpengaruh saat saya pencet semua tombol. Oh, soalnya kita lagi jalan nih ya? Bener banget. Oke. Nah, karena apa? Syarat untuk memencet tombol ini adalah harus dilakukan pengereman terlebih dahulu. Oh, jadi saya nggak ngerem, terus dipencet-pencet gini juga nggak ngaruh ya? Iya, bener banget. Oke, keren banget sih. Jadi nggak akan ada masalah kalau seumpama saya bawa anak nih, terus dipencet-pencet itu nggak masalah ya? Bener banget. Semuanya udah safety sekarang. Safety banget. Keren sih. Dan yang terutama karena dia mobil listrik, yang pasti ada wireless charging. Oh, ada wireless chargingnya ya? Iya, tinggal taruh handphonenya. Sudah ngecas tanpa menggunakan kabel sama sekali. Nah, ngomongin mobil listrik nih, kalau kita nyalain audio, kalau saya suka musikan, nah itu dia bikin mobil makin ini nggak? Ya. Makin boros nggak? Itu bisa terjawab di saat, makanya orang bertanya, waktu pameran
ada buka kap mesin, loh kok tetap ada akinya. Nah, katanya mobil listrik kok ada akinya. Iya benar. Karena aki yang di depan kita sendiri itu berfungsi untuk memisah daya. Oh, jadi dipisah hanya, gitu ya? Yes, bener banget. Dia berfungsi untuk MID di depan. Oh, buat MID ini aja. Ya, makanya kenapa? Karena kalau nggak dipisah kasihan nanti baterainya kita ini, Pak. Bener. Itu ada di bawah sepanjang chassis body ini. Berarti gede banget memang. Gede ya? banget baterainya. Jadi nggak pengaruh lah. Nggak pengaruh. Baterai sendiri, terus aki sendiri ya. Aman. Oke, aman banget. Terus fiturnya apa berbeda sama yang Hyundai apa yang gede itu? Sama-sama listrik kan itu? Iya, yang Staria apa ya? Oh enggak, kalau Staria dia turbo diesel. Oh, turbo diesel malah yang gede ya. Dia itu adalah salah satu kompetitornya kan ada Velfire ya, dan kawan-kawan. Tapi kita punya senjata karena kita pertama yang turbo diesel. Jadi kenapa mobil listrik itu harganya lumayan tinggi, betul. Karena baterainya sendiri juga luar biasa. Luar biasa, bener. Sampai 350 juta. Yes, bener. Bukan 350 ribu ya kayak iPhone ya. Oh, buat kalian nih. Bukan kayak harga iPhone 350 ribu. Tapi juta. Jadi mungkin saran buat teman-teman subscriber saya juga di DPMID, nyaranin buat jangan sampai diromba-romba. Kebetulan kan saya ada di bidang otomotif juga nih, Mas Robert. Iya, benar. Saya ada di bidang otomotif di DPMID, terutama di racing supplier performance. Jadi saya ngatasin mobil-mobil yang suka balap. Jadi yang kencang-kencang ya. Betul, pasti hubungin ke masnya ya. Betul, mobil diesel monster. Kayak pembelian part, kalau Mas Robert lihat yang ada putih-putih di bawah itu balas arm, itu kita jualnya di sana. Jadi kita fokusnya di racing performance supplier. Di part-part mobil yang dimana yang suka kenceng-kenceng ngebut di tol dan lain-lain. Anak muda banget ya, Mas. Anak muda banget lah. Nah, aku pengen jelasin ke teman-teman yang doyan racing kalau jangan sampai salah beli nih. Suka mobil listrik terus jiwa racingnya muncul, pengen dimodif tuh. Jadi jangan sampai kalian ketika beli mobil listrik, terutama di Hyundai Kona ini yang menurut saya nyaman banget suspensinya, tarikannya lembut. Tapi kita belum sempat coba yang mode sport nih guys, karena macet banget Surabaya, luar biasa. Jadi kita santai-santai aja. Mungkin nanti tak tayangin sedikit cuplikan tentang Hyundai Kona di official video YouTube-nya Hyundai official lah. Pasti dia sempat nge-review si Hyundai Kona ini di mode sportnya. Nah, kita udah masuk lagi nih di Grand City, di Gias. Kita bakal mengakhiri video inilah. Yang pasti experience saya untuk mobil Kona ini luar biasa, Mas Robert. Iya, terima kasih banyak. Akhirnya bisa ngejawab lah pertanyaan subscriber yang ada di YouTube, bahwasanya yang pertama mobil Hyundai Kona ini nggak bisa diapa-apain. Sayang, sebenarnya bisa kalau buat anak modifikator pasti pengen banget ngublek-ngublek, apalagi di suspensi pengen dipendekin atau diapain lah. Kalau ganti velg gimana nih, Mas Robert? Ganti velg karena dia ada TPMS-nya untuk mengukur tekanan ban. Jadi disarankan untuk enggak ya? Disarankan untuk tidak. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang suka dengan mobil kencang. Kita bakal cobain kalau pakai mode sport, sensasinya beda dengan mobil konvensional. Jadi nggak usah khawatir lah untuk rombak-rombak daleman si Hyundai Kona ini. Bener banget. Bahwasanya di Hyundai Kona ini ada 3 mode. Yang pertama Eco, terus normal, sama sport. Tuh buat yang pengen santai-santai, pengen irit bensin, kalian bisa coba di mode Eco. Kalau pengen agak ngebut, terus nggak boros-boros banget, kalian bisa coba di normal. Tapi kalau kalian pengen nyoba di jalan sepi, di tol atau gimana, kalian coba di mode sport. Nah, kalau di mode sport nih, Mas Robert, kira-kira bikin boros baterai nggak ya? Kalau kita tancap gas terus nih. Bikin boros baterai apa enggak? Sebenarnya Mas, kita itu ada cara mensiasati gimana sih caranya biar dia bisa ngecas tanpa kita nyolokin. Tuh, apa nih? Ini bukan pedal shift yang di setir. Jadi di saat jalanan turun, dia itu bisa buat kayak ngerem Mas, ada level-levelnya dan dia akan menambah daya baterai. Nambah daya baterai sendiri ya? Bener banget. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Nggak perlu khawatir lagi ya? Bener banget. Tuh guys, udah kejawab semua. Jadi kita sudah ada di akhir video nih, Mas Robert. Jadi buat kalian yang penasaran sama Hyundai Kona, kalian bisa ngubungi nomor yang tadi saya cantumin
sama Mas Robert sendiri kita langsung di mode N ini Mas ya? Yes. Di N dulu terus di parking. Yes, bener banget. Oke. Oke, gitu aja Mas Robert ya. Thank you Ya, buat thank you. waktunya. Luar biasa. Pokoknya Semoga sukses. amin. Semoga nanti subscriber juga ada yang tertarik sama mobil ini biar langsung hubungin Mas Robert. Thank you. Oke, Siap. oke.